Bertemu lagi di channel MyClub ID. Kali ini kami kembali memberikan konten tentang power supply FSP HV Pro, dan akan kami bandingkan dengan salah satu power supply yang cukup populer, ber-RGB, dengan kapasitas yang lebih tinggi dari si HV Pro. HV Pro yang akan kita ulas ini adalah HV Pro versi baru, HV Pro 85 Plus, yang sudah memiliki sertifikasi 80 Plus Bronze 230V. Yang akan kita bandingkan, sebenarnya nggak tepat sih kalau bilang yang perbandingan. Di sini kita juga mau mengedukasi teman-teman untuk melihat sebuah produk power supply itu bukan hanya dari stiker atau label yang ada, tapi juga harus melihat kualitasnya. Nah, kebetulan power supply ber-RGB ini harganya jauh lebih murah dan diklaim sebagai power supply yang memiliki sertifikasi 80 Plus Gold. Jadi, kalian bisa lihat jauh sekali antara bronze dengan gold. Klaimnya ya gold, tetapi harganya kurang lebih sama, atau bahkan waktu kami membeli si power supply ber-RGB ini harganya jauh di bawah si HV Pro. Jadi, kalau kalian penasaran ingin melihat seperti apa perbandingan dari kedua performa power supply yang tidak seimbang ini, satu sertifikasi gold, satu sertifikasi bronze 230 volt, dan juga kapasitas yang berbeda, yang satu 600 watt dan yang satu 550 watt, pastikan kalian menonton konten kami ini dari awal sampai selesai. HV Pro sudah ada di Indonesia mungkin hampir 2 tahunan ini, dan menjadi salah satu power supply yang cukup banyak diminati menurut pengamatan kami. Dan di bulan kemarin, di bulan Agustus, FSP memutuskan untuk membuat sebuah revisi di HV Pro ini, di seluruh versi HV Pro, dengan menaikkan standarisasi sertifikasinya. Yang sebelumnya itu di 80 Plus White 230 volt menjadi 80 Plus Bronze 230 volt. Sebenarnya versi baru ini pernah keluar dengan nama yang sama. Jadi tanpa ada embel-embel 85 Plus. Seperti yang ada di sebelah kanan saya ini adalah versi yang lama, yang pertama sekali dirilis, masih menggunakan kabel-kabel yang berwarna-warni, belum black kabel. Sedangkan di sebelah kiri saya ini masih dalam plastik, masih terbungkus. Ini HV Pro 85 Plus dengan sertifikasi yang jauh lebih tinggi, yaitu 80 Plus Bronze 230V. Nah, yang sebelah kanan saya kita sudah buka dari kemasannya. Ini kabel-kabel berwarna-warni. Ini yang pertama sekali versi HV Pro yang beredar di Indonesia. Kemudian kita akan bandingkan dengan HV Pro 85 Plus. Ini masih dalam kemasan plastiknya. Ini untuk memastikan power supply ini baru dan juga bukan sampel, melainkan ini produk yang memang saat ini sudah beredar di market ya. Kalau dilihat dari kemasan dusnya, ada sedikit tambahan tulisan 85 Plus di sini. Nanti bisa di zoom lebih dekat. Dan di sini masih belum ada tulisan atau sertifikasi 80 Plus Bronze. Di sini sudah ada sertifikasi 80 Plus Bronze 230 volt. Kemasannya standar seperti biasa, kurang lebih sama lah ya. Ada manual book, kemudian ada kartu garansi dari AGS, ada kabel power. Nah, ini power supply-nya. Di body power supply ada tertulis HV Pro 85 Plus, dan yang paling jelas kita bisa lihat kabel-kabelnya ini sudah black cable yang pipih, sehingga ini jauh lebih elegan dan juga membantu aliran udara di dalam casing karena bentuk yang lebih ringkas dan juga kabel yang lebih tipis membuat aliran udara di dalam casing jauh lebih bebas. Oke, itu saja. Kita akan langsung menguji di dummy loader tester mesin yang seperti biasa kami gunakan. Kita akan bandingkan HV Pro 85 Plus ini dengan power supply RGB yang tadi. Oke, langsung saja kita sudah memasang HV Pro 85 Plus 550 watt ini ke dummy loader yang biasa kami gunakan. Ini kondisinya mesin sudah menyala, tapi kita belum mengaktifkan power supply.
power supply ini ada switch on off-nya juga, sama seperti versi sebelumnya, dan dia berjalan dengan 12 volt single rail. Oke, kita akan hidupkan, ini udah dalam kondisi on. Kita hidupkan dari sini. Ini adalah kondisi idle tanpa pembebanan. Tegangan input 220 volt 50 Hz sesuai dengan spesifikasi kebutuhan listrik AC untuk power supply ini. Lalu kemudian power consumption-nya pada kondisi idle ini 5 watt, itu karena kipasnya sudah langsung berputar. Jadi power supply ini tidak memiliki fitur semi fanless atau silent fan. Dia akan berputar setiap kali power supply ini dihidupkan, baik tanpa beban ataupun tidak. Nah, kita lihat rail tegangan pada masing-masing rail utama 12 volt, 3,3 dan 5 volt itu dalam keadaan sangat normal sekali ya. Sama seperti pada umumnya power supply yang normal bekerja. Oke, kita akan mulai bebani. Kita mulai perlahan dulu seperti biasa. Oke, jadi dia single rail 12 volt 45,8 ampere totalnya. Untuk 5 dan 3,3 volt masing-masing itu combine atau berbagi, masing-masing 20 ampere. Sedangkan untuk 5 VSB-nya ada di 2,5 ampere dan minus 12 voltnya ada di 0,3 ampere. Ini baru kita load yang 10 ampere di 12 volt dan masing-masing 8 ampere di 5 dan 3,3 volt. Saat ini konsumsi dayanya ya sekitar 237 watt. Kita naikin lagi 20 ampere di 12 volt. Lalu kita genapkan ini menjadi 10 ampere di 5,5 dan 3,3 volt. Kita lihat daya arus AC yang diambil dari PLN atau listrik kita sekitar 527 watt sekarang. Lalu kita cek power factor PF-nya ya. PF-nya mencapai 0,97. Ini membuktikan bahwa power supply ini menggunakan desain aktif PFC di dalamnya. Kita kembalikan ke watt tadi. Tadi saya sudah informasikan 12 voltnya maksimum di 45,8. Kita naikin lagi menjadi 40. Lalu kita tambahkan 46 aja langsung ya. Oke, ini kondisi di 46 ampere di 12 volt. 10 ampere di 5,5 dan 3,3 volt, dan total wattage sekarang yang diambil sekitar 750 watt dari listrik. Ingat sekali lagi power supply ini 550 watt. Tegangan rail kita bisa lihat 12 voltnya masih di sangat normal sekali, 11,9 sekian. Demikian juga 3,3 dan 5 volt. Selanjutnya kita akan coba tambahin lagi. Kita coba mengoverload jalur 12 voltnya. Ini tadi sudah 56 ya. 46. Kita tambahkan jadi 50 ampere. 50 ampere 11,9 di 12 voltnya. Kemudian total konsumsi daya saat ini sudah melewati angka 800 watt. Kita lihat juga kipasnya ini sudah mulai berputar maksimum. Kalau ingin melihat seperti apa, saya coba buka ini mikrofon saya dekatkan di area kipas. Seperti itu kira-kira tingkat atau kebisingan yang bisa kalian dengarkan, tapi pasti akan terganggu mengingat suara dari mesin ini juga cukup keras. Oke, kita kembali ke pengujian. Ini sekarang berjalan di 50 ampere. Jadi hampir 5 ampere lebih tinggi daripada spesifikasi maksimum yang seharusnya ditanggung oleh si power supply ini. Kita akan naikin lagi 2 ampere lagi menjadi 52 ampere. 52 ampere power supply ini masih bisa berjalan. Kalau kita lihat sekarang ini total konsumsi dayanya di 850 watt. Tegangan sudah mulai turun tapi masih dalam kondisi yang masih dalam toleransi. Oke, seterusnya kita akan coba naikin lagi, tadi 52 jadi 54 ampere. Total konsumsi daya sekitar 880 watt.
Kita akan coba biarkan beberapa saat untuk melihat apakah pada kondisi ini sudah overloadnya cukup tinggi ya. Dari harusnya 45,8 ampere maksimum yang bisa disuplai oleh si power supply ini, saat ini kita memaksa dia untuk bisa menyuplai daya di 12 volt sebesar 54 ampere. Kita tambahkan 2 ampere lagi, 56 ampere, dan dia sudah mengkonsumsi lebih dari 900 watt. Ya, itu tes yang bisa kita lihat di HP Pro 85 Plus ini ya. Agak susah menyebutkan namanya karena ada embel-embel 85 Plus. Lebih gampang kasih namanya itu HP Pro V2 kayak ya, daripada dia kasih nama 85 Plus. Sebagai pembanding, kami menyediakan satu buah power supply RGB. Saya rasa semua tahulah ini mereknya apa. Ini berkapasitas 800 watt dan jelas-jelas di sini ada stiker menuliskan 80 plus gold. Meskipun menurut kami ini bukan logo 80 plus gold yang sesungguhnya. Namun persepsi orang ketika melihat logo seperti ini akan menganggap power supply ini memiliki efisiensi 80 plus gold. Dari tampang kelihatan dari power supply ini, sebenarnya ini nggak mencerminkan sebuah power supply yang memiliki rating 80 plus gold. Pertama, kita lihat kabelnya ini masih sangat tradisional sekali. Sama seperti HP Pro yang sebelumnya, yang versi pertama, masih warna-warni. Sleeve hanya ada di 24 pin dan PCI Express saja. Kapasitas 800 watt dengan single rail di 40 ampere, 12 volt, 15 ampere masing-masing di 3,3 dan 5 volt. Kalau melihat dari spesifikasi rating yang ada, ini jelas jauh di bawah 550 watt. Padahal ini 600 watt ya. Ingat, tadi yang HP Pro itu 12 voltnya ada di 45,8 ampere. Sedangkan 3,3 dan 5 voltnya ada di 20 ampere. Ini jauh lebih kecil, padahal kapasitasnya diklaim 600 watt. Ya. Oke, kita langsung tes saja. Sudah kita pasang di dummy loader yang sama. Kita turn on. Nah, kelebihan dari power supply ini adalah efek RGB. Dan ini power supply digaransi 10 tahun, di mana kami nggak tahu apakah RGB ini juga ikut digaransi 10 tahun atau tidak. Mengingat LED RGB ini punya waktu pakai yang jauh lebih singkat daripada umur komponen yang ada di power supply ini sendiri. Ini sudah kita hidupkan, dia juga tidak memiliki semi fanless atau silent fan. Dalam kondisi idle sudah mengkonsumsi lebih dari 10 watt ya, sekitar 8 sampai 10-an watt itu. Itu karena konsumsi daya untuk RGB dan kipasnya. Kita akan mulai pembebanan sama seperti yang sebelumnya. Kita akan bebankan pelan-pelan saja dulu. Minus 12 voltnya 0,5, lalu plus 5 VSB nya di 2,5 ampere ya. Ini sudah sekitar 400 watt dalam kondisi 20 ampere di 12 volt, masing-masing 8 ampere di 3,3 dan 5 volt ya. Kita lihat dulu tegangan sama ya, 220 volt 50 Hz, dan power faktornya juga bagus 0,98, artinya ini juga power supply menggunakan active PFC design ya. Kita akan naikkan perlahan lagi. Tadi karena dia cuma 15 di 3,3 dan 5, kita hanya bebankan 10. Jadi kita samain dengan yang HP Pro 85 Plus tadi. Ini 30 ampere di 12 volt, 10 ampere di 3,3 dan 5 volt. Konsumsi dayanya sudah 560 watt. Ingat di sini dia maksimum di 40 ampere saja. Tegangan masih oke, hanya agak sedikit drop di 5 volt, tapi overall ini masih oke. 40 ampere di 12 volt. Ini sudah mendekati 700 watt. Kita biarkan dulu dengan kondisi seperti ini beberapa saat. Kipasnya juga sudah berputar maksimum ini sekarang. Lalu kita coba over ya.
kita coba over 2 ampere saja di 12 volt dulu. Yang lain tetap tegangan 12 volt, 3,3 dan 5 masih oke. Total konsumsi daya 730-an watt. Kita naikkan 2 ampere lagi jadi 44. Ini sudah menyentuh 770 watt. Tegangan juga masih oke. Lalu kita coba tambahkan lagi jadi 46. Jadi 46 ini kurang lebih sama dengan 550 watt yang HV Pro 85 Plus tadi. Dan di sini dia sudah menyentuh hampir 800 watt. Kalau dibandingkan dengan HV Pro tadi, kalau ini benar efisiensinya 80 plus volt, harusnya angka ini jauh lebih rendah dibandingkan HV Pro 550 watt tadi. Tapi kita lihat konsumsi dayanya malah lebih tinggi. Artinya power supply ini sama sekali tidak memiliki efisiensi 80 plus volt. Bahkan kalau bisa kita bilang, ini bahkan tidak memiliki efisiensi bronze sekalipun. Kalau kami bisa memberikan pendapat, karena yang namanya stiker 80 plus gold itu bisa dicetak dan ditempel di mana saja. Kita coba lagi, kita tambahkan bebannya di 4, tambahkan 1 ampere lagi deh. Jadi 47 ampere total. Nah, di sini 11 voltnya sudah mulai di angka 11,6. Masih berjalan, masih oke, tidak ada percikan api, tidak ada ledakan. Kita coba naikkan lagi. Tadi sudah 47, kita coba 48 ampere. Nah, di sini sudah 12 voltnya sudah tidak bisa lagi tidak normal lagi untuk digunakan pada kondisi PC yang normal ya. Ini sudah di 11,4 atau 11,5. Tapi dia tidak membuat satu proteksi output di DC-nya. Dia tidak kick on, dia tetap berjalan saja seperti ini. Dan ini sangat mengkhawatirkan untuk komponen PC kita ketika konsumsi daya yang dibutuhkan oleh komputer kita itu memang seperti ini. Ini kan simulasi ya. Lalu apakah power supply seperti ini jelek? Tergantung lagi dari spesifikasi yang kalian gunakan. Ya, tapi ya kita lihat tidak ada ledakan, tidak ada percikan, masih bisa berjalan dengan normal. Video ini tidak sampai di sini ya. Kami hanya memberikan kesimpulan sementara dulu karena kami akan membuat video kedua di mana kami akan membongkar ketiga power supply ini, bukan hanya si RGB tadi dengan HV Pro 85 Plus, tapi juga kita akan bandingkan jeroannya, dalemannya dengan si FSP HV Pro yang pertama. Bagi kalian yang ingin bertanya-tanya, wah itu tadi pengujiannya kayaknya kami itu mengada-ngada ya. Kami tunjukkan bahwa kami tidak pernah membuka power supply ini sebelumnya. Nanti bisa di zoom di sini, semua segelnya masih intact, sesuai apa adanya. Kedua, power supply ini kami beli sendiri, bukan disponsori, bukan dipinjam. Jadi ya kami ingin membandingkan bagaimana power supply yang diklaim oleh Gold sebagian orang, dan juga memang kami lihat secara fisik itu ada tulisan 80 plus Goldnya. Teman-teman juga bisa melihat ada beberapa channel yang pernah mengulas power supply ini dan memberikan link di sertifikasi 80 plus Gold dengan nama power supply yang mirip. Namun, ada sesuatu yang tidak pernah diperhatikan dengan teliti. Pertama sekali adalah ini jelas-jelas inputnya hanya 240 volt. Sedangkan kalau kita lihat di link clear result atau link 80 plus Gold yang namanya sama, itu pada pengujian menggunakan tegangan input 115 volt. Jadi bagaimana mungkin pengujian 115 volt itu dilakukan pada power supply yang hanya memiliki single input tegangan, yaitu 220 sampai 240 volt. Meskipun label stiker di sini menunjukkan angka 170 volt sampai 240 volt. Tapi jelasnya ini bukan full input voltage. Itu sudah jelas. Ini yang membuat produk power supply yang saya pegang ini
Berbeda dengan yang ada di Clear Result atau yang ada di sertifikasi 80 Plus Gold tadi. 80 Plus Gold seharusnya memiliki full range input dari 100 volt sampai 240 volt. Jadi sekali lagi jelas ya bahwa power supply yang kami uji ini itu berbeda dengan yang ada di Clear Result atau 80 Plus website. Itu totally berbeda. Dari input tegangan saja itu sudah membuktikan bahwa kedua produk tersebut adalah bukan produk yang sama. Sehingga klaim 80 Plus ini sangat tidak valid. Itu sudah jelas. Nah, kemudian bagaimana dengan si FSP? Dari hitung-hitungan matematis saja kita bisa melihat bahwa daya yang bisa dikeluarkan oleh si FSP jauh lebih tinggi daripada power supply RGB ini. Meskipun secara tulisan, secara klaim dari vendornya ini mengatakan 600 watt. Ada 50 watt selisih. Tetapi kalau kita lihat tadi, ada perbedaan besar di rail 12 volt, di mana yang RGB ini hanya mampu hingga 40 ampere, sedangkan si HV Pro 85 Plus dan HV Pro yang sebelumnya itu mampu hingga 45,8 ampere. 5 ampere loh selisihnya. Itu angka yang harusnya bisa ditutupi dengan kelebihannya si 600 watt ini secara kapasitas. Lalu, kita bisa lihat tadi efisiensi yang sangat menyimpang jauh. Jika ini benar 80 Plus Gold, harusnya dengan beban yang sama, dia akan mengkonsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan si HV Pro. Apalagi ya yang harus kita bahas setelah ini? Tunggu saja video kami berikutnya. Kami akan bongkar ketiga power supply yang ada di depan kami untuk kalian bisa melihat apa sebenarnya perbedaan antara HV Pro 85 Plus, HV Pro, dan juga power supply RGB ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like dan jangan lupa untuk subscribe channel My Club ID dan tunggu konten kami selanjutnya. Dijamin akan lebih seru. Sampai ketemu dan salam sehat untuk kita semua.